Oi Juma, oi Juma, kau jawab dulu, di mana yang pakai lenan itu, di mana Yesus? Jangan di mute teman-teman, biarkan. Jangan di mute. Biarkan. Ini serigalanya kena rabies, jadi memang kita harus bersabar. Iya, di Yohanes 13 nomor 4. Yohanes 13, kau baca judulnya, Yesus membasuh kaki muridnya. Judul, karena ini Yesus bukan membasuh film. kaki muridnya. Ini bukan Kau itu film, memang iblis keparat kau ya. Iblis keparat kau ya. Kau campur adukan semua cerita dari perjanjian lama, kau campur adukan ke perjanjian baru. Sementara Yesus lahir di perjanjian baru, atau perjanjian lama. Yang lain diam, yang ini Yesus memakai lenan ini. Dengar iblis kau ya, kelewatan kau memucatnya. Yang dia pakai adalah sisir kutu. Ini kau tengok, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia pakai baju lenan, dia membasuh kaki muridnya. Oke, silakan. Loh, kau memang iblis keparat kau ya. Yang lain diam, silakan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yohanes 13. Kau baca ayat 4-nya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air. Kau baca loh, tunggu baru anjing ke dalam sebuah basi. Dan kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Dan kemudian membasuh kaki murid. Dia kerja di panti jompo rupanya. Dia membersihkan kaki-kaki orang gitu. Tuhan Anda itu bukan cuci kaki gitu maksudnya. Parah kali Tuhannya. Jadi gini saudaraku ya, meskipun Anda itu adalah seorang laki-laki yang suaranya dimirip-miripkan perempuan, tetapi ketahuilah bahwa yang lari meloloskan diri itu adalah seorang muda yang menggunakan kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Itu tadi yang menggosok-gosok kaki orang itu. Siapa dia? Yesus. Anda sendiri sudah baca kok. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Yesus mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pingguang-guang-guangnya. Jadi Yesus menggunakan kain lenan. Pada saat penangkapan Yesus yang disebut Yesus, muncul Yesus juga yang menggunakan kain lenan. Apa yang salah, Tante? Apa yang telah diperbuat oleh Yesus itu yang dia ceritakan. Jadi orang Farisi ini melapor kepada orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi itu sendiri. Setelah mereka mendengarkan laporan tentang Yesus, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Jadi memanggil kemudian unsur pengadilan. Lalu kemudian mereka berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Jadi orang-orang Yahudi, ahli Taurat, imam-imam kepala, orang Farisi, bahkan unsur mahkamah agama itu lagi berembuk. Apa yang harus kita buat? Sebab orang ini membuat banyak mujizat, maksudnya Yesus. Jadi terjadi ketegangan sehingga ada pertemuan kilat yang dilakoni oleh imam-imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama, orang Yahudi dan orang Farisi. Apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan apabila orang-orang semuanya percaya kepadanya, maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Jadi ada ketakutan kemudian yang muncul pada masa itu, di mana Yesus pengaruhnya semakin besar. Dampak dari pengaruh Yesus ini membuat kemudian mereka khawatir, disebabkan kalau orang semuanya percaya tak ada lagi yang membayar pajak. Kalau tak ada lagi yang membayar pajak, maka orang-orang Roma akan datang, akan merampas tempat suci dan bahkan merampas bangsa kita, kata orang-orang tersebut. Nah, tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayapas. Kayapas inilah kemudian sebagai imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jikalau satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ya, dari sini Bang, kita tahu bahwasanya
imam kepala, orang Yahudi, mahkamah agama, lalu kemudian orang-orang Farisi mengambil satu kesimpulan. Kesimpulannya adalah lebih baik satu orang mati, yaitu Yesus, daripada satu bangsa Israel itu binasa, disebabkan karena penjajah penguasa Romawi akan merampas tempat mereka dan akan mengambil bangsa mereka. Untuk itulah kemudian daripada ini terjadi, lebih baik Yesus dimatikan. Jika satu orang mati untuk bangsa kita, maka itulah Yesus. Hal ini dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayapas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Jadi di sini saudara Kristian, Kayapas bernubuat pada tahun itu bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa di luar Israel. Jadi nubuatan ini terjadi pada tahun itu juga. Dan bahkan dikatakan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Jadi yang tercerai-berai ini maksudnya orang-orang Israel yang sudah keluar dari meninggalkan Yerusalem. Makanya di data 53, pada ending kesimpulannya, maka mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Nah ini terjawab sudah. Ternyata pembunuhan terhadap Yesus itu adalah indikasinya hanya karena pajak perpuluhan saja. Silakan. Tidak ada dosa waris dan seterusnya. Silakan. Telinga saya tersumbat atau gimana ini? Silakan Bang Christian. Kirain. Ya, maka jadi Yesus mati hanya karena perpuluhan ya. Maksudnya seperti itu Bang Suma. Terkait dengan Yohanes 11, Bang. Oh, iya. Kalau saya pelajari sih, Yesus mati bukan karena perpuluhan, tetapi karena orang Yahudi itu benci sama Yesus karena takut Yesus berkuasa atas mereka, bukan karena perpuluhan. Gitu. Itu yang saya intinya yang saya pelajari, orang Yahudi takut sama Yesus karena apa? Nanti banyak yang ikut Yesus dan nanti Yesus yang berkuasa. Jadi agama Yahudinya tidak laku lagi. Itu bukan karena perpuluhan, karena Yesus nggak pernah singgung soal itu. Kalaupun dia pernah singgung soal itu, tapi tidak menekankan soal itu. Kira-kira itu sih Bang Juma. Iya. Jadi kalau kita melihat Bung dari alur cerita yang saya bacakan ini, yang pertama gini. Kita lihat di dalam Lukas 23 nomor 2. Di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati orang ini menyesatkan rakyat. Yesus menghasut orang supaya jangan membayar pajak kepada kaisar. Sebab katanya dia adalah Kristus, seorang raja. Matius 7:29, sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat yang lain. Yohanes 19 nomor 19, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah, kalau kita melihat di dalam Matius 27 nomor 18, Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Siapa yang dengki? Ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi, imam-imam kepala, mahkamah agama, dan seterusnya. Jadi para penggawa-penggawa Taurat, para penggawa-penggawa perjanjian lama ini bersepakat membunuh Yesus dikarenakan dengki, bukan dikarenakan adanya dosa waris, ada penebusan dosa dan seterusnya, bukan. Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Kalau yang diimani saudara kita Kristen hari ini, Yesus mati karena ada nubuatan di Yesaya, di hukum Taurat dan seterusnya. Kalau itu ada, maka imam-imam kepala mahkamah agama, orang Farisi yang ahli Taurat
mereka tidak akan melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Bahkan Kayafas tidak akan bernubuat. Tetapi karena memang nggak ada nubuatan itu, penyaliban itu nggak ada, maka kemudian solusi yang mereka ambil, yang mereka sepakati adalah melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk melakukan kemudian gerakan pembunuhan terhadap Yesus. Matius 26:59. Imam-imam kepala, coba. Imam-imam kepala ini maksudnya apa? Para rabi-rabi Yahudi, penggawa-penggawa ahli Taurat mereka ini. Bahkan seluruh mahkamah agama, coba. Bahkan seluruh mahkamah agama, berarti mereka yang kemudian memiliki wewenang duduk di atas kursi Musa, mengambil satu upaya kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dihukum mati. Coba. Jadi ketahuan kan? Oh, mereka melakukan kesaksian palsu. Kalau ada nubuatan, tak perlu ada kesaksian. Mereka hanya mengatakan Yesus, ya, nubuatan sudah harus digenapi. Oh gitu, yes, semua yang tertulis tentang kamu harus. Gimana, kapan harinya kita eksekusi ente? Ini tidak ada. Malah mereka berupaya untuk melakukan kesaksian. Di dalam Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka, orang Yahudi, orang Farisi, imam kepala, mahkamah agama, bersepakat untuk membunuh Yesus. Bayangkan. Apa yang menyebabkan mereka bersepakat membunuh Yesus? Oh, dosa waris? Tak ada. Tak ada. Penebusan dosa? Tak ada juga. Untuk menjadi Tuhan? Enggak ada juga. Lalu apa? Jelas tertulis di sana, lebih baik Yesus seorang diri mati daripada orang Roma datang merampas tempat suci kita serta merampas bangsa kita. Itu bang, ini Al-Quran yang saya uraikan tadi berdasarkan apa yang tertera dalam Al-Quran. Ini saya belum jauh, kita masih di akarnya dulu. Al-Quran mengatakan tidak ada penyaliban. Ada terhadap Nabiullah, ada penyaliban, tetapi orang yang menggantikan. Kenapa? Karena ternyata penyaliban itu diasaskan terhadap data-data palsu yang disepakati untuk melakukan tindakan kriminalisasi terhadap Yesus, tindakan kekerasan terhadap Yesus, bahkan sampai kepada tindakan pembunuhan. Dan ini Tuhan tentu tidak inginkan. Kenapa? Tuhan mengatakan bahwa jangan kau mengganggu Mesiasku, jangan kau mengganggu orang yang kuurapi. Bahkan Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Itu Tuhan katakan, Keluaran 23 nomor 7. Berarti Yesus dalam hal ini, meskipun berjuta-juta manusia sepakat untuk membunuhnya, Yesus yang benar, yang kami imani sebagai Nabi Isa, itu akan diselamatkan oleh Allah, dan yang menggantikan adalah Yesusnya teman-teman Kristen. Saya kira begitu. Silakan saudara, mungkin sebagai orang yang pernah belajar ya di sekolah teologi, mungkin ada yang bisa saudara sanggah dari pernyataan saya. Silakan. Izin saudaraku Bang Christian sebentar. Ini saya ini dulu Bang Handi monitor, Bang Handi. Saudaraku Bang Handi monitor. Iya ya. Siap. Saudaraku izinnya saya sholat asar dulu, mohon dimoderatorin sama Kang Handi ya. Afwan. Iya ya, siap. Coba siap. Belajar. Ya lanjut Bang Christian. Oke, makasih. Menanggapi merespon perkataannya Bang Zuma, sebenarnya itu memang orang Yahudi, dia mau bunuh Yesus itu karena dengki, betul, tapi bukan karena perpuluhan ya, karena dengki, karena mereka cemburu dengan keistimewaan atau kelebihan Yesus. Nah terus yang menjadi pertanyaan, apakah Yesus mati karena dosa waris? Dia mati bukan karena dosa waris, tapi memang harus mati. Emang udah jalan ceritanya Yesus harus mati, bukan karena dosa waris. Memang jalan ceritanya dia harus mati. Dia mati di kayu salib. Itu menurut imanan saya, kepercayaan saya, yang saya pelajari. Jadi bukan karena dosa waris. Yesus mati bukan karena dosa waris. Ada orang-orang Kristen masih berpikir Yesus mati karena dosa waris. Enggak, Yesus mati karena memang sudah diharuskan, dia harus mati.
Bukan karena dosa waris, tapi ceritanya memang sudah seperti itu. Ceritanya dia harus mati, dia harus dibenci sama orang Yahudi, dia harus disalibkan, itu memang sudah ceritanya seperti itu. Nah, terus yang dibilang Yesus buat saya agak sedikit berbeda ya Bang Zuma. Saya mengimani Yesus bukan Yesus yang diceritakan di dalam Al-Quran, karena Yesus yang diceritakan dalam Al-Quran jauh berbeda dengan Yesus yang ada di Bible. Saya bisa menerima kalau itu Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran, tapi nyatanya kan berbeda. Jadi kalau ada orang Kristen yang bilang sampai sekarang bahwa Yesus itu sama dengan Isa Al-Masih, buat saya itu berbeda. Karena kalau Yesus itu sama dengan Isa Al-Masih, pasti jalan ceritanya sama. Tapi nyatanya kan berbeda. Isa Al-Masih menurut apa yang tertulis di Al-Quran, sedangkan Yesus apa yang tertulis di Bible. Jadi jalan ceritanya udah berbeda. Jadi tidak bisa disamakan Isa Al-Masih dengan Yesus. Meskipun saya mengerti bahasa Arabnya, Yesus itu disebut juga dengan Isa Al-Masih atau yang diurapi. Tetapi pribadinya itu berbeda. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bang Christian, saudaraku yang baik hati. Jadi Ya, kalau sama-sama. saudara, ya baik, saudaraku ini mengatakan Yesus itu mati bukan karena dosa waris, bukan karena tebus dosa ya intinya di situ, tapi karena memang untuk mati. Jadi gini Bung, Al-Quran mengatakan memang ada yang disalibkan, memang ada yang dimatikan. Nah sedangkan kalau saudara mengatakan bukan karena dosa waris, saya setuju. Lalu untuk apa? Untuk menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau saudara mengatakan Nabi Isa dan Yesus itu berbeda, memang betul. Nabi Isa adalah Nabi yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil. Sedangkan Yesus bagi kami adalah orang yang menggantikan Nabi Isa di atas tiang salib. Mari kita lihat. Di dalam pengajaran Amsal 21:18, orang fasik menjadi tebusan bagi orang yang benar. Dan pengkhianat ya dijadikan sebagai tebusan bagi orang yang jujur. Ini adalah kaidah. Ini kaidah, ini hukum Tuhan. Ini hikmat yang Tuhan berikan. Bahwa kemudian orang baik diselamatkan, orang jujur diselamatkan, pengkhianat dan orang fasik yang menggantikan. Berarti ketika Nabi Isa terancam, Nabi Isa alaihi salam kemudian ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi bekerjasama dengan orang Roma, Nabi Isa diselamatkan, yang menggantikan itulah Yesus yang saudara sebut Kristus. Amsal 11:8, orang-orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik yang menggantikannya. Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang benar, datang kepada Bani Israel, mengajarkan mereka hikmat Injil, mengajarkan mereka menyembah kepada Allah, mengajarkan mereka kembali kepada hukum Torah. Mereka tolak, kemudian mereka bersepakat untuk membunuhnya, lalu Tuhan menyelamatkan Nabi Isa, ada penggantinya kemudian. Itulah Yesus yang saudara sembah. Nah sekarang kenapa ada terkait dengan ini? Saudara mengatakan tidak ada hubungannya dengan perpuluhan. Baik, mari kita lihat Lukas 23 nomor 7. Di dalam sana ada dalam bahasa Yunani poros. Poros ini berbicara mengenai upeti, berbicara mengenai pajak. Berkaitan dengan upeti, berkaitan dengan pajak. Ketika berbicara tentang Bani Israel, maka harus berkait dengan perpuluhan. Di situ mereka mulai menuduh Yesus. Katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Ini perjanjian baru. Jadi Yesus kemudian digadang-gadang pada saat itu disebabkan karena dia mempengaruhi orang. Dia mempengaruhi orang bukan karena sengaja, tapi karena memang dia adalah wakil Tuhan, utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, kemudian diberi tanda, diberi mujizat, diberi kekuatan.
Dan kekuatan-kekuatan yang diberikan kepada Yesus inilah yang menyebabkan orang-orang Yahudi jatuh cinta kepadanya. Sehingga mereka meninggalkan bait suci, mereka meninggalkan sinagoge, menuju kepada pengajaran Yesus, di mana Yesus pada saat itu belum bertempat tinggal, belum ada gedung untuk dia khusus mengajar jemaat, nggak ada. Jadi murid-muridnya belajar di lembah, belajar di bukit-bukit, belajar di gunung, di pinggiran sungai dan seterusnya. Yesus dikatakan itu mempunyai pengaruh besar sehingga orang khawatir. Dalilnya tadi sudah kusampaikan. Yohanes 11:45, orang Yahudi, orang Farisi, imam-imam kepala, mahkamah agama sepakat, bahkan muncul Kayafas bernubuat. Tahun itu dia bernubuat. Apa nubuatannya? Yesus ini harus mati untuk kita. Sebab lebih baik satu orang mati untuk menyelamatkan bangsa kita. Dari mana? Dari dosa waris? Tidak, Anda pun sudah mengatakan tidak. Tetapi dari orang-orang Roma yang akan datang untuk merampas tempat suci Bani Israel dan bangsa Bani Israel. Itulah tujuannya Yesus harus dibunuh. Maka karena Yesus tidak memiliki kesalahan, dilakukanlah kesaksian-kesaksian palsu. Karena Tuhan kemudian melindungi orang yang benar, maka yang Anda katakan Yesus, yang kami sebut kemudian orang suci yang datang kepada Bani Israel, itulah yang diselamatkan. Nah, lalu apa permasalahannya? Di dalam pengajaran kitab saudara banyak yang bernama Yesus. Yesus itu adalah nama orang Yunani, sedangkan orang Ibrani sudah pasti namanya Yosua. Ketika berbicara mengenai Yosua, dalam bahasa Aramaik disebut Iso, dalam tataran bahasa Arab menjadi Isa. Ibrani, Aram, Arab, satu bahasa serumpun, tiga bahasa serumpun. Jadi Ibraninya Yosua, Aramnya Iso, Arabnya Isa. Yesus Yunani. Nah, yang Yesus Yunani inilah yang dijual kepada Yunani. Berarti ketika berbicara mengenai sosok yang ada disebut Yesus sebagai nabi yang datang kepada Bani Israel, itulah Iso, itulah Yosua, itulah Isa alaihissalam yang diselamatkan. Dan yang disembah adalah yang menggantikan Nabi Isa, Yesua, dan Isa alaihissalam. Silakan, Bang. Ya, terima kasih Bang Suma. Tapi setelah saya menjelaskan ini, Bang Suma, sebentar saya mau ada doa sebentar ya. Tapi saya merespon dulu ini. Ya, nanti lanjut lagi bisa. Silakan. Merespon perkataan Bang Suma yang soal Yesus itu disalibkan, salah satunya karena perpuluhan. Sebenarnya keadaan situasinya tuh berbeda. Keadaan dulu yang saya pelajari, bangsa Yahudi harus bayar pajak kepada bangsa Roma karena mereka itu dijajah oleh bangsa Roma pada saat itu. Makanya diharuskan bangsa Yahudi harus membayar pajak. Sedangkan ajaran perpuluhan itu adalah berbeda dengan pajak. Ajaran perpuluhan adalah ajaran yang memang sudah turun-temurun dari nenek moyang orang Yahudi, harus dilakukan. Jadi ada dua yang harus dilakukan oleh bangsa Yahudi pada saat zaman dulu, yaitu membayar pajak kepada bangsa Roma, karena bangsa Roma yang menindas mereka pada saat itu. Baru yang kedua, bangsa Yahudi harus membayar perpuluhan, bukan kepada bangsa Roma, tetapi kepada agamanya. Memang itu sudah aturan mainnya seperti itu. Orang Yahudi yang taat harus ada perpuluhannya. Perpuluhan itu dari 1/10 dari hasil penghasilan mereka bawa kepada imam. Nah itu, jadi salah persepsi. Jadi harus dibedakan yang mana perpuluhan, yang mana pajak. Dan pada saat itu Yesus menekankan kita harus memberi 1/10 atau perpuluhan 1/10 ke sebagai agama, salah satu sebagai orang yang taat beragama, yaitu agama Yahudi. Ada aturannya bahwa mereka harus memberi 1/10 kepada agama Yahudinya. Makanya ada statement Yesus bilang, kalau Bang Suma pernah dengar begini, apa yang diharuskan untuk diberikan kepada kaisar, berikan. Apa yang diharuskan diberikan kepada kaisar, berikan. Apa yang tidak, jangan diberikan. Maksudnya Yesus adalah, ya kalau memang pajaknya itu
ada pajaknya buat kaisar pada saat itu Roma, ya berikan, memang harus bayar pajak. Tetapi jangan melalaikan 1/10 ini, karena 1/10 ini, perpuluhan ini, sebelum ada bangsa Roma yang menjajah bangsa Yahudi, ini memang sudah dilakukan pada waktu zamannya Abraham. Itu, jadi Yesus mati bukan karena perpuluhan, tapi memang karena ada bangsa Yahudi, para imam-imamnya dengki kepada Yesus, cemburu kepada Yesus, karena Yesus punya keistimewaan mengadakan mujizat dan lain daripada yang lain. Berikut meresponi yang dibilang soal Yesus disalibkan, itu bukan Yesus, itu cerita yang ada di Al-Quran. Sekali lagi, kalau saya mau menyimak cerita tentang Yesus, yang benar ya pasti di Bible, bukan di Al-Quran. Tapi saya mengerti kalau ada teman-teman yang bilang itu bukan Yesus yang disalibkan, tapi Yesus yang lain. Sedangkan Yesus yang asli itu sudah diangkat di sorga. Memang Yesus itu bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Yunani aslinya. Karena kita perjanjian baru itu bahasa aslinya adalah bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Perjanjian lama adalah bahasa Ibrani, tetapi masuk ke dalam perjanjian baru itu adalah bahasa Yunani. Arti Yesus yang artinya Yosua Hamasia masuk ke dalam translate ke bahasa Inggris dari Yunani, itu jadinya Jesus, gitu loh. Masuk dalam bahasa Indonesia, dipermudahkan lagi bahasa perkataannya jadi Yesus. Itu tidak jadi masalah sih Bang Zuma. Tapi di luar daripada itu, saya tetap respect, menghormati Bang Zuma penjelasannya. Terima kasih Bang Zuma. Nanti silakan menjelaskan lagi. Saya mau lanjut doa, tapi saya mute dulu ini ya Bang Zuma. Ya, boleh? Baik saudaraku Bang Christian. Jadi terima kasih. Tidak ada yang salah yang saudara sampaikan terkait dengan pajak tadi, nggak ada. Tapi kita harus lihat secara satu konteks. Konteks yang berbicara tentang pajak ini. Yesus kan bertanya, coba sini aku lihat uangmu. Mata uangmu coba aku lihat, kata Yesus. Apa gambar yang tertulis di situ? Oh, yang tertulis di situ adalah gambar kaisar, tulisan kaisar yang muncul. Maka Yesus mengatakan, gambar yang tertulis gambar kaisar, maka biarkanlah pajakmu kepada kaisar yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, berikanlah kepada Allah. Jadi ada dua, ada benarnya, tapi konteksnya harus kita tahu. Nah, sekarang berbicara mengenai pajak, kita lihat dari cerita yang tadi. Kalau orang Yahudi, saudara, yang berhak menerima perpuluhan itu adalah imam-imam. Siapa imam itu? Imam Lewi. Nah, sekarang apakah Imam Lewi ikut terlibat pada saat penangkapan? Terlibat. Pada saat adanya muncul indikasi kesepakatan untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu, siapa pelakunya? Justru imam-imam yang terlibat. Pengumpul-pengumpul perpuluhan lah yang terlibat dalam hal kesepakatan penangkapan dan pembunuhan Yesus. Di situ dikatakan orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi, lalu imam-imam kepala, dan memanggil mahkamah agama. Jadi pengumpul perpuluhan lagi rapat darurat untuk melakukan penangkapan terhadap Yesus, disebabkan oleh karena jemaatnya sudah berkurang dan lebih percaya kepada Yesus. Akibatnya perpuluhan berkurang. Akibatnya jika perpuluhan berkurang, maka pajak untuk Roma juga berkurang. Jelas itu. Jadi tidak ada, bukan terpisah antara perpuluhan dan pajak pada saat Bani Israel dibawa kekangan daripada Romawi. Romawi minta pajak, pajaknya diberikan dari unsur perpuluhan tadi. Inilah yang dikatakan bahwasanya imam-imam kepala, artinya Lewi di sini, Imam Lewi di sini terlibat di dalam kesepakatan melakukan kesaksian palsu. Mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Makanya muncul Imam Kayafas. Imam Kayafas bukannya melihat, oh tenang. Ada kok tertulis di Torah, ada kok tertulis di Mazmur, ada kok tertulis di Yesaya bahwa Mesias kita ini harus mati memang. Ada kok.
Tapi apa yang terjadi? Kayapas justru membuat nubuatan tahun itu juga. Apa nubuatannya? Kristen tidak dapat jatah. Kok bisa bang? Yes, karena nubuatnya adalah Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Dan bukan untuk bangsa Israel saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Siapa anak-anak Elohim? Bani Yakub yang dihamburkan Tuhan ke seluruh penjuru mata angin. Tertulis di mana? Yehezkiel 5 nomor 12, Yeremia 23 nomor 2 nomor 3, Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub dibuat murka oleh Bani Yakub membuat Elohim murka sehingga Elohim menghamburkan mereka bercerai-berai ke seluruh penjuru bumi. Kematian Yesus adalah untuk mengumpulkan dan mempersatukan Bani Israel yang berhambur kemana-mana, dan juga untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Romawi. Itulah tujuan Yesus dibunuh. Itulah tujuan kemudian Yesus disepakati dengan siasat-siasat buruk, ya, rencana-rencana buruk dengan kesaksian-kesaksian palsu. Utusan Tuhan hendak dicelakai, tetapi Tuhan tidak menginginkan itu. Makanya saya katakan ada kaitannya cerita Yohanes 11:45 dengan Al-Quranul Karim. Kalau Anda menolaknya silakan aja, tetapi apa yang tertulis di kitab saudaraku ini tidak bisa diganggu gugat. Demikian. Oke teman-teman, mungkin ada saudara kita Bang Christian lagi ibadah. Mungkin ada yang Christian lainnya bisa melanjutkan untuk sementara sebelum beliau kembali online bersama dengan kita di sini. Silakan. Terusin aja Bang Jemaat. Bang Andi, silakan Bang Andi. Itu ada Pak Kasa. Lanjut aja dulu Pak. Dikendalin dulu. Ada tamu Bang Andi. Direspon aja. Respon coba. Diam. Main lagi aneh ini kesini. Bang Kasa. Apa ini adanya Bang Juma ini? Duh. Nah, itu berbahaya ini, gimana ini? Nggak respon Bang Andi ini? Ya respon ya udahlah. Oke. Saya tambahkan ya. Iya. Makanya kemudian Al-Quran itu mengatakan kepada kita bahwa Allah kemudian menyelamatkan nabinya, menyelamatkan utusannya, dan tidaklah mungkin itu dibiarkan terjadi penindasan. Nah contoh kita lihat ya, bukan mencari pembenaran, bukan, tetapi ini keadaan yang tertulis. Jadi suka ataupun tidak, ya itulah yang ada di dalam Bible. Diterangkan di dalam Matius 4 nomor 6. Jika engkau adalah anak Tuhan, jadi jika engkau adalah utusan Tuhan, jika engkau adalah Mesias, maka buanglah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau. Berarti iblis mengatakan ada tertulis tentang engkau. Kalau ada tertulis tentang engkau, benar-benar ada tertulis tentang Yesus, ya kita harus cari. Dan ternyata perkataan iblis mengatakan Dia akan mengirim malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Artinya gini, Yesus, ya setan, kenapa? Kalau kau betul-betul ini adalah Mesias utusan Tuhan, karena saya lihat kamu itu pengaruhmu semakin besar. Orang buta bisa kubuat melihat, orang lumpuh, orang mati bahkan kau bangkitkan. Jangan-jangan benar kau ini adalah Mesias, anak Tuhan. Tapi ada tertulis, kalau untuk membuktikan kamu itu anak Tuhan atau bukan, coba kau jatuhkan dirimu, buang dirimu ke bawah dari bumbungan bait suci ini. Kalau memang kau betul, maka Tuhan akan datang mengirim malaikatnya untuk menyelamatkan engkau. Karena ada tertulis seperti itu. Nah, ternyata memang betul ada tertulis. Berarti kalau memang Yesus ini adalah anak Tuhan, maka yang tertulis ini harus berlaku. Coba kita lihat ya.
Tertulis di manakah itu? Di Mazmur 91 dikatakan begini, engkau tak usah takut. Jadi saya narasikan ini sebagai Yesus ya. Engkau tidak usah takut Yesus terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu wahai Yesus, dan 10.000 di sebelah kananmu wahai Yesus, tetapi ia tidak akan menimpamu wahai Yesus. Engkau hanya menontonnya wahai Yesus dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Coba melihat pembalasan orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sesuai dengan Matius 4 nomor 6. Malaikat akan dikirim oleh Tuhan untuk menyelamatkan engkau wahai Isa. Kakimu tidak akan terantuk batu. Walaupun 10.000 manusia menggiringmu kepada penyaliban, walaupun 1000 orang di kananmu dikirimu 10.000 dan seterusnya. Lalu Tuhan mengatakan begini, bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Nah, ini Yesus berdoa. Yesus berdoa, Ibrani 5 nomor 7. Dan sebagai manusia dia memanjatkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Yesus berdoa untuk diselamatkan dari penyaliban. Doanya didengarkan, maka dia diselamatkan. Bila dia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan panjang umur, kalau berbicara mengenai panjang umur, berarti hukumnya wajib beliau ini masih hidup hari ini. Nah, sekarang siapa yang beriman bahwa Nabi Isa, sosok yang datang kepada Bani Israel, itu masih hidup sampai hari ini? Barrafa'ahullahu ilai wa kanallahu azizan hakima. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berarti yang diceritakan Mazmur 91 ini adalah Nabi Isa alaihissalam, dan yang disalib itu adalah Yesus Kristus milik orang Roma dan Yunani. Ini jelas. Jadi di Islam itu diceritakan dalam Al-Quran ada 2 pelaku. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam yang diselamatkan kemudian oleh Allah. Yang kedua adalah pengganti Nabi Isa alaihissalam yang mati disalib menggantikan Nabi Isa. Ada 2 oknum. Bagaimana dengan Bible? Di Bible juga ada 2 oknum. Ada Yesus, Yesua, yang kemudian datang sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah Bani Israel. Ada juga Yesus, murni Yesus Barabas putra Bapa, yang menggantikan Yesus di atas tiang salib, yang kemudian dijual ke Romawi dan Yunani menjadi Tuhan. Jadi di Al-Quran bercerita 2 oknum, di Bible juga bercerita 2 oknum. Ada Yesus yang diselamatkan, ada Yesus yang disalibkan. Nabi Isa alaihissalam, ada Nabi Isa yang diselamatkan, ada pula Nabi Isa yang disalibkan, alias orang yang diserupakan Nabi Isa yang disalibkan. Masing-masing 2 oknum. Di Kristen, di Bible ada yang diselamatkan dan ada juga yang dimatikan. Di mana dia diselamatkan? Kita lihat. Di Markus 14 nomor 50, di situ jelas sekali sudah ada yang bernama Yesus tertangkap. Di Markus 14 diceritakan di data nomor 50, murid-murid Yesus itu lari meninggalkan Yesus. Lari. Lalu murid semuanya meninggalkan Yesus, lari meninggalkan Yesus. Lalu di data nomor 51
ada seorang muda yang pada waktu itu hanya menggunakan sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti orang yang bernama Yesus yang sudah ditangkap. Mereka hendak menangkapnya, tetapi kemudian oknum yang menggunakan kain lenan ini melepaskan kain lenannya dan lari dalam keadaan telanjang. Pertanyaannya, siapakah oknum yang meloloskan diri yang menggunakan kain lenan ini? Ada yang tahu jawabannya? Sulit dijawab. Masa sih? Jawabannya ada di Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, dan ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Berarti yang tadi melepaskan kain lenan lari telanjang itu siapa? Ye. Jadi ada Yesus yang ditangkap, ada juga Yesus yang menggunakan kain lenan yang lolos dari penangkapan. Dua Yesus kan? Dua. Nabi Isa dua enggak? Dua. Isanya yang satu diangkat ke langit, Isa yang diserupakan yang satunya ditangkap. Persis dengan cerita itu. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakal sehat, Waalaikumsalam. Maka sampai kepada keadaan bahwa yang dibunuh di atas tiang salib itu adalah pengganti dari Nabi Isa alaihissalam, atau pengganti dari Iso atau Yesua Hamasia. Demikian, silakan. Kalau boleh Bang Juma ya, izin dulu ya. Iya, silakan Bang. Jadi gini loh teman-teman ya. Aduh, ini orang ini kok amat sih diatur ya. Bang, kalau ada orang berbicara, tunggu salah dulu, ada spasi kok. Gitu ya. Jadi cerita atau kisah tentang penyaliban itu, kisah tentang ada tumbal darah menebus dosa, itu sudah ada sebelum Yesua Amasia ada di muka bumi. Itu sudah ada. Ya, cara-cara beginian disebut pagan yang dianut oleh orang Romawi, kebetulan sekali menjajah tanah kelahiran Yesus atau Yesua Amasia, supaya kembali tidak sia-sia, karena tidak ada harta benda yang bisa dibawa pulang. Ya hanya cara begini, supaya apa? Tradisi mereka, ajaran pagan mereka berlaku, diterima oleh orang-orang yang bisa untuk didoktrin. Karena di sini ada unsur supaya ini laku, unsur ekonomi, unsur politik dan seterusnya. Memang laris ya Bang Juma, laris gitu loh. Laris Bang, karena Romawi Yunani memang dari nenek moyang mereka itu nyembah inkarnasi dewa yang dusul dari manusia jadi manusia. Ya, dijadikanlah Yesus sebagai tokoh ya Bang Juma ya, supaya laris. Yes. Nah, itu maksudnya, Bro. Coba ambil nama yang lain, jangan Yesus deh jadi tokoh. Pagan Romawi ini laku nggak? Kagak. Nah, lebih menyakitkan lagi, bukan menyakitkan ya, lebih supaya abdol, supaya bisa diterima oleh scholar-scholar, ya itu kan dikonsilikan. Dibuatkanlah data-data. Yang paling berperan kan di sini adalah Paulus juga, tulisannya banyak tentang itu. Ya itulah ya, kalau ada agama berasal bukan daripada tempat kelahiran para nabi, dipertanyakan dong. Kok bisa yang saya anut itu bersumber di luar daripada dari mana para nabi dan rasul itu berasal? Kok bisa dari Roma? Kok bisa ada kitab suci berasal dari Roma, berbahasa Romawi pula lagi, Yunani kan gitu. Ini dulu sebenarnya yang dipertanyakan kepada calon-calon pendeta ini. Saya tahu Bang Handi saya tahu jawabannya. Karena Paulus menjajakan ajarannya dengan surat-suratnya kepada jemaatnya di Roma.
Ya, itu Paulus menjajakan di situ. Makanya laku di Vatikan sana di Roma sana. Lanjut. Emang Paulus orang Roma. Ya, tapi surat-suratnya Bang, surat-suratnya itu kepada jemaat di Roma. Tadi nabi-nabi dari Roma. Emang ada Paulus dari Roma? Emang Paulus orang Roma? Orang tuanya Bang yang orang Rom. Orang tua Paulus orang Roma ya? Iya. Tahu dari mana Bang? Kisah Para Rasul. Di mana tertulis? Jangan mencaplok-caplokkan sebuah ayat ke ayat lain. Ya, jadi kalau dia katakan kemudian di Kisah Para Rasul 23 nomor 23 sampai 27, di situ Abang kemudian akan menemukan kenapa Paulus ini tidak dieksekusi, disebabkan karena Paulus adalah warga negara Romawi sejak lahir. Warga negara tapi bukan orang Roma. Kewarganegaraan dengan aku orang Batak berwarganegaraan Indonesia. Tapi kalau aku ke Malaysia, aku orang Batak berkewarganegaraan Malaysia. Tapi kan asal usulnya sukunya bukan suku Roma. Kan begitu. Nah, itu harus kita jangan mencaplok. Oke. Kalau begitu Bang, siapa nama bapaknya? Ya saya nggak tahu, tapi aku bertanya. Oh gitu. Aku bertanya karena begini Bang, kenapa saya tidak mendalami sebuah agama? Karena pernah saya dengar celakalah mereka yang sudah mengetahui tadi melakukan, celakalah mereka sudah paham tapi tidak melakukan, surga neraka lah menjadi hadiah mereka. Makanya saya nggak mau terlalu mendalami. Cuman kebetulan saya habis kerja lagi istirahat, makanya saya tertarik sedikit dengan ceramah-ceramah dari Bang Juma ini. Jadi aku bertanya, ya di dalam ketidakpengetahuan saya ini saya bertanya, Paulus itu kan ahli-ahli Taurat yang membinasakan murid-murid Yesus. Ya, ahli Taurat itu bukan dari Roma, bukan orang Roma, tapi dari salah satu keturunan Bani Israel. Gitu Mas saya. Nah, jadi saya nggak suka kalau ayat itu ayat ini dicaplokkan kayak ini, ayat ini kayak ini, ya itu nggak nyambung. Kita harus berperikop. Nah, bukan hanya satu ayat kita ambil, harus ceplokkan ke ayat yang lain. Itu hanya menjadi sebuah pertentangan dengan perdebatan yang tidak jelas gitu Bang. Oke. Itu Yohanes 11 tadi yang dibahas Gurunda itu satu perikop itu. Ya, rencana persepakatan pembunuhan Yesus. Ya coba kau tanggapi itu, kenapa Yesus mau dibunuh tuh? Itu satu perikop loh. Tanggapi itu. Silakan Gurunda dilanjut. Iya. Cik. Silakan Bang Juma. Itu Paulus siapa sih sebenarnya nih orang? Gitu lah. Tidak diketahui Bang. Hanya saja yang saya katakan tadi bahwa di Kisah Para Rasul 22 Paulus itu memiliki ponaan, begitu juga di Kisah Para Rasul 23. Kalau nggak diketahui, jangan dibicarakan dengan kata bahwa dia orang Roma. Nah, Bang, dimani kalau tidak diketahui jangan dimani, Pak. Bang gini loh Bang. Bang tadi Abang udah ngomong panjang. Biarkan gantian Bang. Tadi Anda bicara nggak dipotong loh. Biar Bang Juma kelar dulu. Abang mute dulu. Oke? Itu cara diskusi yang baik. Saya mute ya Bang. Nanti siapkan data Abang. Oke? Saya nggak pakai data Bang, istilahnya kan aku bicara pakai data. Diam dulu. Dengarin dulu penjelasannya siapa Paulus. Silakan Bang Juma. Iya. Bang Robert, begini sebelum ke Gurunda, Bang Robert kalau selesai berbicara langsung di mute karena Anda agak noise soalnya ya. Nanti kalau Gurunda sudah beres ngomong baru Anda buka mute dan berbicara ya. Lanjut. Oke Bang. Jadi coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 23
22 ya, nomor 24. Situ pemerintah yang membawa Paulus ke markas menyuruh memeriksa dan menyerahkan dia supaya tidak diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak demikian rupa terhadap Paulus. Lalu kemudian Paulus ditelentangkan untuk disesah. Lalu ada petugas yang berteriak pada saat itu, jabatannya sebagai perwira, bolehkah kamu menyesal seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Nah, sedangkan kemudian kalau dikatakan bahwa dia hanya sekedar bernegara Roma, lalu apa dasar pijakannya sedangkan dia itu adalah murid Gamaliel? Bisa nggak dijelaskan itu? Kan saya sudah jelaskan, Bang. Pada saat itu yang menguasai sekitar dari Nil sampai Sungai Efrat atau Israel dan termasuk juga negara Arab adalah yang menguasai orang Roma. Dia mendaftarkan diri sebagai warga negara Roma, tapi bukan suku dari Roma. Tapi kelahirannya gimana? Kelahirannya itu sesuai dengan data dia itu adalah ahli Taurat. Lah nggak bisa. Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Apakah orang Roma menjadi seorang ahli Taurat? Saudaraku, Paulus itu kemudian tidak dieksekusi pada masa di Kisah Para Rasul 22. Benar, karena dia sudah menetapkan diri sebagai warga negara Roma. Tidak, dia menyatakan tentang kelahiran. Dia diperanakkan, genau dalam bahasa Yunani. Genau itu berbicara mengenai kelahiran, mengenai silsilah. Dia dilahirkan berdasarkan kebangsaan Rom. Kisah Para Rasul 22 nomor 28 gitu loh. Jadi Paulus ini orang Rom. Rom itu Roma. Aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Aku berhak menyandang warga negara Roma karena atas kelahiranku. Berarti aku diperanakkan berdasarkan kelahiran Rom. Ini data, Bung. Kenapa silsilahnya Paulus itu kemudian tidak tertorehkan? Menuliskan 14 buku. Di mana kalau dia itu orang Roma? Kisah Para Rasul 22 nomor 28. Dia warga negara Roma, bukan? Tidak dikatakan warga negara. Dia dikatakan kewarganegaraannya itu dengan harga yang mahal. Coba. Negaraan. Saudaraku, dia dituduh oleh kepala pasukan. Kepala pasukan Romawi menuduh Paulus, kewarganegaraanmu itu kamu beli dengan harga mahal. Apa kata Paulus? Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku, genau. Aku menjadi warga negara Roma karena kelahiranku memang sebagai orang Rom. Makanya kenapa di Bible tidak diceritakan silsilah Paulus? Karena kemungkinan besar dia adalah anak dari Andrianus bin Saturnus bin Neptunus dan seterusnya sampai Merkurius, Marquanus dan seterusnya sampai kepada Paulus. Itu makanya tidak ada silsilahnya. Kemungkinan besar karena nus. Lalu dia mengaku sebagai keturunan Benyamin. Ini fakta. Itu kata dari bahasa Roma. Iya, saudara. Kisah Para Rasul 22 nomor 28. Dia mengaku kelahirannya sebagai kelahiran Rom. Berat kayaknya ya. Kelahiran, dia memiliki hak menerima hak kewarganegaraan Roma disebabkan karena unsur kelahirannya. Itu datanya genau dalam bahasa Yunani. Kewarganegaraan Rom. Yesus juga itu warganegara Rom. Yesus tidak lahir di Rom. Yesus lahirnya di mana dia? Bethlehem. Oke, sementara Paulus mengaku, aku punya hak untuk memiliki kewarganegaraan sebagai orang Roma. Tapi kepala pasukan itu mengatakan, kewarganegaraan itu ku beli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Kelahiran sebagai apa? Orang Rom. Di mana tertulis? Baca Kisah Para Rasul 2.
endingnya di data nomor 28. Katakan, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kepala pasukan itu berkata, oke, benar katamu, tetapi kewarganegaraanmu itu kau beli dengan harga yang mahal. Paulus mengatakan, tetapi aku mempunyai itu karena kelahiranku. Nah, kita mau lari kemana kalau sudah kayak gitu? Lari kabur. Aduh, bahaya ini. Kaget dia menemukan Paulusnya itu adalah orang Roma berdasarkan kelahiran. Ya, maaf tadi saya lagi lanjut doa tadi. Bang Zuma. Ini saya baru hadir. Silakan, Bung. Kembali ke tema kita ya. Terkait dengan penyaliban. Silakan. Ya, terima kasih Bang Zuma. Silakan, Bang. Ya terusin, Bro. Christian. Oh, iya. Apa tadi nih? Maaf tadi saya nggak dengar soalnya. Tadi baru datang. Saya mengatakan Isa di dalam Al-Quran itu ada dua, satu asli, satu hanya oknum yang diserupakan. Di Bible Yesus juga ada dua, satu Yesus asli yang adalah nabi yang menerima hikmat Injil, satunya penggantinya Yesus. Jadi ada dua masing-masing. Silakan. Oh iya, saya ngerti. Jadi begini, di Bible tidak ada tertulis sih yang saya pelajari. Tidak tertulis Yesus itu ada dua, kecuali di luar Bible saya bisa mengerti. Tapi di dalam Bible tentang silsilah kehidupan Yesus itu cuma satu, tidak ada Yesus dua gitu. Jadi coba mau merujuk itu, saya mau tanya ke Bang Juma, bisa kasih contoh nggak Bang Juma? Ada rujukannya nggak kalau dibilang di Bible itu Yesus itu ada dua? Karena setahu saya Yesus itu cuma satu, yang Bible tulis cuma satu Yesus, tidak ada dua. Makasih. Oke, Bung. Jadi sebelum saya menjawab itu, bolehlah kiranya saudara saya ini memberikan kesimpulan akurat. Yesus ini anak ibu atau anak bapak? Yang Anda sembah maksud saya, yang Anda tuhankan. Anak bapak atau anak ibu? Oh ya, Yesus itu kalau dalam silsilah kelahirannya dia itu anak ibu, anak Maria, anak Maria. Iya. Karena dia yang Maria yang mengandung dia, jadi ya saya bisa sebut dia anak Maria. Oke. Kalau dibilang Yesus itu anak Bapa, ya karena Bapa yang mengutus dia. Bapa yang mengutus dia dan ya gimana Bang Zuma? Ketika kemudian Pilatus mengambil kebijakan terhadap Yesus anak Maria, apakah di sana juga ada yang sedang dipenjara Yesus anak bapak? Tidak, pada saat itu ada Barnabas. Nah itu dia. Barnabas sendiri artinya apa? Barnabas artinya anak bapak, Yesus anak bapak. Jadi ada dua tahanan. Oh ya, silakan. Ya, ada dua tahanan. Kemudian kalau kita berbicara Barabba atau putra bapak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Aramaiknya adalah Barabba, artinya di sini ada dua Yesus. Satu Yesus anak mama, satunya lagi Yesus anak papa. Sedangkan Yesus anak mama ini kemudian itu yang diselamatkan. Yesus anak papa inilah yang disalib. Kenapa saya katakan demikian? Karena Pilatus bersikeras, dia tidak ingin kemudian melakukan penyaliban, pembunuhan terhadap Yesus anak ibu. Yang dia tahu Yesus anak bapa inilah yang kemudian menjadi satu hal yang harus mereka eksekusi disebabkan karena dia adalah penjahat nasionalis. Makanya dikatakan begini, Pilatus berkata kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan dan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu di atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatan yang bernama Yesus Barabas. Nah, kira-kira yang mana mau dilepaskan ini? Yesus anak mama atau Yesus anak bapak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bung, di dalam Markus 14. Di Markus 14 ini jelas sekali terjadi hal yang timpang. Timpangnya kenapa?
di Markus 14 nomor 50, lalu semua. Jadi dikatakan sini semua murid Yesus meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Semua. Kalau dikatakan semua berarti nggak ada lagi. Tapi anehnya ada seorang muda yang waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya dan mengikuti dia, dan mereka hendak menangkapnya. Yesus katanya sudah ditangkap tuh, yang digiring dari penjara udah ditangkap, namanya juga Yesus. Dan kondisi kedua, murid-murid Yesus pada lari semua meninggalkan. Nah, yang ketiga, kondisi ketiga, setelah murid-murid lari semuanya, ada juga satu orang anak muda yang tidak lari, yang menggunakan kain lenan. Yang jadi pertanyaan di sini adalah, siapakah pemuda yang tidak, yang lari, yang tidak, yang menggunakan kain lenan ini? Sorry. Siapakah dia yang meninggal, yang lari dengan melepaskan kain lenan? Tadi sudah ada Yesus, oke, tapi kan juga ada Yesus anak Bapa. Yesus ditangkap, oke. Ada juga ada juga oknum yang menggunakan kain lenan yang lari meloloskan diri. Pertanyaannya, siapa yang menggunakan kain lenan ini, yang lolos, lari meloloskan diri ini siapa? Ada yang tahu? Murid-murid kan sudah pada lari lebih dulu, tapi kok tiba-tiba muncul ada pemuda lagi yang menggunakan kain lenan? Siapa yang menggunakan kain lenan ini? Ada yang tahu? Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan kain jubahnya, lalu menggunakan sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Siapa yang menggunakan kain lenan lalu dilepaskan lalu dia lari? Yesus. Yang ditangkap tadi di depan siapa? Yesus juga. Yang lari melepaskan kain lenan, Yesus juga. Yang lolos naik ke langit siapa? Isa alaihissalam. Yang ditangkap dibunuh di atas tiang salib siapa? Isa juga. Tapi penggantinya, yang ditangkap digiring sampai disalib, Yesus. Yang lolos melepaskan kain lenan, Yesus juga. Siapa sebenarnya yang dibantu oleh Tuhan? Anaknya, utusannya, hambanya yang suci, atau penggantinya sang pengkhianat? Andalah yang harus merenungkan itu. Ini makanya tadi saya membawa Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 157. 158, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Nah, Yesus di dalam kitab saudara, di kitabnya orang Yahudi yang saudara Kristen juga gunakan, Mazmur 91, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di gelap malam, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Coba, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Ada orang berbondong-bondong kemudian menggiring penyaliban sampai puluhan orang, puluhan ribu orang. Tapi Nabi Isa cuma menonton dengan matanya sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Yang fasik ini adalah yang menggantikan dirinya. Amsal 21 nomor 8, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat sebagai tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lalu Tuhan mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Artinya dia diselamatkan nih. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sedangkan di Matius 4 nomor 6 dikatakan, wahai Yesus, apa iblis, jika engkau adalah anak Tuhan, kenapa? Kau buanglah dirimu dari bumbungan bait suci ini sampai ke bawah. Untuk apa? Karena ada tertulis, apa itu? Jika engkau adalah Mesias, jika engkau adalah utusan Tuhan, kenapa? Buanglah dirimu ke bawah. Oh, kok bisa? Sebab Tuhan yang maha tinggi, kenapa? Akan mengirim malaikatnya. Untuk apa? Menatang engkau di tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu.
Ternyata memang betul tertulis di dalam Mazmur 91, walau 1000, walau 10.000 engkau hanya menonton, dengan kepanjang umur akan kukenyangkan engkau. Itu tertulis di dalam Mazmur 91. Iblis mengatakan, wahai Yesus, jika engkau adalah anak Tuhan, dalam arti kata hamba Allah, dalam arti kata orang yang dekat kepada Allah, dalam arti kata orang yang saleh, dengan arti kata Al-Masih, Mesias, orang yang diurapi, maka buang dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, ternyata tertulisnya di Mazmur 91. Nah, inilah yang saya katakan bahwa Yesus di Bible ada dua. Yesus yang diselamatkan ke langit karena Tuhan tidak mengizinkan kemudian dia kena penyakit panu apalagi dibunuh. Dan Yesus yang menggantikan dirinya. Di Al-Quran juga demikian. Nabi Isa alaihissalam terangkat ke langit, dan ada juga yang disebut Nabi Isa yang disalib menggantikan Nabi Islam yang betul, yang asli. Makanya tadi saya katakan, siapa yang menggunakan kain lenan? Siapa anak muda yang menggunakan kain lenan? Siapa yang ditangkap? Yesus. Yang lari telanjang menggunakan kain lenan siapa? Yesus juga. Yang mana yang asli? Yang lolos atau yang ditangkap? Tuhan mengatakan, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Berarti pengkhianatlah yang kemudian ditangkap, yang diadili oleh tentara Romawi. Kedua, Amsal 6 nomor 16, 6 kekejian, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah penumpahan darah terhadap orang yang tidak bersalah. Berarti kalau Yesus yang benar ini, anak Maria ini yang ditangkap, disalib dan dibunuh, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Tuhan. Berarti pembunuhan terhadap Yesus, jika benar dia adalah Yesus anak Maria, maka itu bukan menghapuskan dosa, itu akan mendatangkan murka Tuhan. Tetapi jika yang dibunuh ini adalah pengganti Yesus, adalah orang yang fasik, maka benarlah Pak Pendeta, pembunuhan itu memang harus terjadi, tetapi bukan untuk penebusan dosa, bukan juga untuk memberikan kehidupan yang kekal, melainkan kematiannya Yesus di atas tiang salib semata-mata untuk menggantikan Yesus yang asli atau Nabi Isa alaihissalam. Dan setelahnya kemudian muncul orang-orang Farisi, muncul serigala-serigala menyamar domba yang mengambil kejadian itu, menjual ke Romawi dan Yunani sebagai cikal bakal penyembahan terhadap dewa Zeus yang menjelma menjadi Yesus. Demikian. Oke, makasih Bang Suma. Tapi merujuk tadi dalam Markus 15, sebelum juga dalam kitab Markus kan yang dimaksud anak Bapa itu adalah Yesus. Jadi kalau ditarik dengan Barabas, tentulah sangat ngaco gitu perbedaannya, karena dalam Markus 15 tidak ada disebut Yesus yang lain. Di situ yang disebut adalah Barabas. Nah, kalau mau dihubungkan Barabas ini adalah anak Markus Allah. 14, Bang. Markus berapa? 14, bukan 15. Markus 15. 15. Markus 15 yang diceritakan Bang Suma itu Yesus di hadapan Pilatus. Yesus di hadapan Pilatus itu yang digantikan itu, yang mau sebenarnya kan yang dibicarakan itu Barabas. Jadi pada saat itu sebelum saya masuk ke situ, saya ingin menyinggung dulu. Yang dimaksudkan Yesus itu ada anak apa? Yang dimaksudkan Yesus itu anak Bapa, ya Yesus ini, bukan Yesus Barabas, karena di dalam Markus 15 tidak tertulis Yesus Barabas. Dan kalau mau dihubung-hubungkan gitu loh, sebenarnya yang paling tepat dan yang paling cocok dari kisah Yesus, dari awal Yesus sudah disebutkan bahwa dia diutus oleh Bapa dan Bapa mengaruniakan anaknya. Berarti di sini yang dimaksudkan adalah Yesus. Dan masuk ke dalam Markus 15, di situ ditulis Barabas, bukan Yesus yang lain. Nah, jadi buat saya bukti otentiknya tidak ada kalau dibilang Yesus itu ada dua. Karena anak Bapa mengacunya kepada Yesus, bukan kepada Barabas.
Barabas sama sekali tidak dibilang anak bapa, bahkan sedikit pun tidak pernah disinggung di dalam Bible bahwa dia itu anak bapa. Yang diartikan secara nyata atau secara de facto bahwa Barabas adalah anak bapa atau Barabas yang diutus oleh bapa. Dalam Markus 15 di situ jelas dikatakan bahwa sebenarnya orang Yahudi lah yang menghendaki Yesus harus disalibkan. Ada sebuah pilihan kan di situ. Nah, telah menjadi kebiasaan dalam Markus 15 ayat yang ke-6, telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya. Jadi pada saat itu sudah mau menjelang hari raya, memang kebiasaannya dari bangsa Roma untuk membebaskan satu orang. Sebenarnya Pilatus, dia heran kepada Yesus. Yesus sebenarnya boleh saja untuk berbicara, dan Pilatus tahu bahwa sama sekali Yesus ini tidak bersalah, tapi Yesus tidak mau berbicara. Dalam ayat yang ke-6, telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Di situ jelas dikatakan Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dan pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Maksudnya kebiasaan untuk membebaskan satu orang tahanan pada saat hari raya. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Maksudnya Yesus. Pilatus bertanya kepada orang Yahudi, apakah mau dibebaskan nih Yesus? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengan dengki. Jadi Pilatus sudah tahu sebelumnya bahwa imam-imam kepala orang Yahudi ini memang udah nggak suka sama Yesus karena dengki, cemburu. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Jadi imam-imam Yahudi menghasut orang-orang pada saat itu banyak supaya Yesus yang disalibkan, bukan Barabas. Dan Barabas ini bukan Yesus sebenarnya. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi itu? Maka mereka berteriak sekali lagi, katanya, salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Pilatus bertanya kepada orang Yahudi, kepada imam kepala, apa yang Yesus buat? Tidak ada satupun kesalahan sebenarnya. Pilatus tahu. Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, maksudnya orang Yahudi itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesanya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Jadi jelas sekali yang dimaksudkan dengan anak bapa itu Yesus. Karena merujuk kepada cerita-cerita sebelumnya yang ada di Bible, anak bapa yang mengutus anaknya itu Yesus. Tidak pernah di dalam Bible menyinggung Barabas. Jadi buat saya bukti itu tidak otentik kalau dibilang bahwa Barabas itu adalah Yesus yang lain. Tidak ada contoh. Karena Markus 15 jelas sekali menuliskan bahwa itu Barabas bukan Yesus. Kalau dia bilang Yesus yang lain, di mana sebutan kata anak bapa? Gitu, buat Barabas. Sedangkan kalau kita tahu Yesus ini memang dari sebelumnya sudah disebutkan bahwa dia itu diutus oleh Bapa. Anak bapa. Dia adalah anak Maria. Kenapa saya bilang anak Maria? Karena Maria yang mengandung dia. Tapi ketika Yesus disamakan, Barabas disamakan dengan Yesus, jauh sekali. Tidak ada bukti-bukti secara otentik, sampai sekarang pun tidak ada bukti secara otentik bahwa ada Yesus yang lain. Kalau mau mengacu dalam Markus 15. Terima kasih. Oke, baik. Jadi Yesus ini dipaksakan kemudian untuk dihukum dan disalibkan. Maka imam-imam kepala mahkamah agama melakukan taktik adu domba agar orang banyak bersuara untuk kemudian yang diserahkan untuk dieksekusi adalah Yesus anak Maria. Posisi Yesus pada saat itu bukan orang yang bersalah. Yesus anak Maria adalah orang yang benar. Satu-satunya alasan
imam-imam kepala mahkamah agama Yahudi dan juga orang Farisi memaksakan Yesus anak Maria itu agar disalibkan adalah itu tadi, pajak perpuluhan. Dan Tuhan yang mengutus dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Maka harus ada yang menggantikan. Harus ada yang menggantikan dia. Kenapa narasi ini saya bangun? Karena saya berlandaskan kepada Al-Quran. Dan dikuatkan dengan adanya Yesus Barnabas. Jadi kalau saudara mengatakan tidak ada itu yang disebut Barnabas, Yesus Barnabas, siapa bilang? Di dalam kitab saudara jelas kok. Matius 27 nomor 16. Kalau dikatakan tidak ada penyebutan itu sama ketika dikatakan Simon Barjona. Artinya Simon adalah putra Yunus atau anak laki-lakinya Yunus. Ya sama. Yesua Barnabas itu artinya Yesua anak bapak. Itu. Dan itu adalah penjahat, pemberontak, paramiliter terhadap kekuasaan Roma atas Palestina, atas Yerusalem. Itu fakta yang tertulis dalam kitab saudara. Nah, kemudian Pilatus yang bertanya, siapa yang hendak aku bebaskan? Mereka semua mengatakan Yesus Barnabas yang dibebaskan. Itu maunya mereka. Tapi kan Tuhan berkehendak lain. Mazmur 91 kan tadi sudah kita baca. Matius 4 nomor 6. Iblis mencobai Yesus. Wahai Yesus, jika engkau adalah anak Allah, engkau adalah anak Elohim, buang dirimu ke bawah, sebab ada tertulis Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan engkau. Ternyata tertulisnya di Mazmur 91. Dan satu perikop kita baca, betul-betul Yesus anak Maria ini tidak akan mungkin dibunuh, sebab penyakit sampar pun tidak akan pernah menyentuh dirinya. Coba Anda baca Mazmur 91. Sekali-kali berselancar kepada kitab Mazmur 91 itu dengan akarnya Matius 4 nomor 6. Jika engkau anak Tuhan, silakan engkau buang dirimu, sebab ada tertulis di Mazmur 91 bahwa bahwa Tuhan tidak akan membiarkan itu terjadi. Tuhan akan mengirim malaikat agar menyelamatkan engkau. Begitu kita masuk ke Mazmur 91, ternyata poin demi poin, ya, rencana-rencana Tuhan terhadap Yesus itu sangat akurat. Walau beribu-ribu orang ada di sisimu. Berarti penyaliban kan? Engkau hanya menonton. Berarti dia terangkat dan menyaksikan penyaliban kan? Dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau. Berarti dia diangkat ke langit dan dia dikenyangkan. Berarti dia terangkat. Sementara ada penyaliban. Ada orang fasik. Engkau akan menyaksikan orang-orang fasik. Berarti penyaliban tetap saja terjadi, tetapi Isa atau Yesus yang saya maksud ini diangkat oleh Tuhan ke atas supaya menyaksikan kezaliman orang-orang fasik itu sendiri. Ini jelas, Bung. Jadi penyaliban itu ada, pembunuhan itu ada, tetapi yang dibunuh itu bukan Isa alaihissalam, bukan Yesus anak Miriam, tetapi yang dibunuh itu adalah penggantinya, yaitu penjahat, orang fasik dan pengkhianat. Amsal 21 nomor 18, pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Kemudian, data apa yang ingin kita gunakan kalau yang benar ini adalah Yesus anak Maria yang disalib? Data apa yang akan kita pakai untuk membenarkan itu? Pertama, Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Elohim, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus anak Maria, kalau dia dibunuh, maka itu adalah kekejian. Kalau itu dibunuh, maka itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Maka mustahil kemudian Tuhan membiarkan itu terjadi. Itu yang pertama. Kedua, Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya tidak ada alasan untuk melakukan penyaliban terhadap Yesus. Untuk dosa waris tidak, untuk membebaskan orang dari sengat maut tidak,
untuk membatalkan firman Tuhan dalam hukum Taurat juga tidak. Jadi kalaupun terjadi penyaliban, maka yang disalibkan itu adalah orang yang tidak benar. Sebab kalau orang benar, maka penyaliban itu bukannya mendatangkan keselamatan, tetapi mendatangkan kemurkaan dan laknat dari Allah, dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini data, Bu. Lagi-lagi di Markus 14 yang saya maksud di awal, Yesus nih ada ditangkap, murid-muridnya semua melarikan diri, tetapi muncul anak muda menggunakan kain lenan, meloloskan diri, lari dari penangkapan. Itu tertulis di Markus 14 nomor 51, 52. Sedangkan murid sudah lari lebih dulu. Muncul kemudian ada terekam dengan jelas di dalam data Bible saudara, ada seorang muda menggunakan kain lenan, melepaskan kain lenannya dan lari meloloskan diri. Siapa yang menggunakan kain lenan sebelumnya? Sebelum perjamuan kudus, Yesus melepaskan jubah di Yohanes 13 nomor 4, lalu menggunakan kain lenan. Jadi kalau kita di pengadilan, ketika ada orang yang tertangkap, wah ini bukan Yesus ini, bukan yang asli ini. Loh kok bisa, Pak? Yang asli itu terlihat kemudian menggunakan kain lenan. Ini bukan, dia hanya menggunakan kolor. Bukan ini. Kalau Yesus anak Miriam itu, anak Maria itu menggunakan kain lenan. Kata yang menangkap, waduh Pak, yang menggunakan kain lenan Pak lolos dia Pak, lari, melarikan diri Pak. Loh, kenapa kamu tahu? Iya Pak, karena dia lari melepaskan kain lenannya kami dapatkan, tapi orangnya kabur. Waduh, yang kamu bawa ini bukan asli, ini KW coy, ini KW. Tapi nggak apa-apa terjadi pembunuhan terhadap dia. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengatakan pengkhianat akan dipakai untuk menggantikan orang yang jujur. Amsal 21 nomor 18. Jadi eksekusi itu terjadi, selesai, hening cipta dimulai, tang 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 tang, muncullah kemudian Paulus, teman-temannya ingin menjual ajaran kepada penjajah penguasa kala itu. Maka mula-mula kemudian disebut Kristen di Antioquia lah orangnya pengikut Paulus itu, dijual ajarannya ke Romawi dan Yunani, lahirlah Kristen dengan menuhankan Yesus pengganti Yesus anak Maria. Yang dipakai adalah Yesus Barabas atau Yesus anak Bapa. Demikian. Oke, makasih Bang Juma. Saya akan meresponnya dan menyangannya juga pakai data. Tadi saya pakai data, saya juga pakai data sekarang. Sekarang kalau mau pakai data secara logika, ya makasih. Kalau secara logika, kalau dibilang anak muda itu yang menggantikan Yesus, terus disambungkan dengan Barabas, sedangkan Barabas pada saat itu kondisinya ada dalam penjara, ada di dalam penjara. Terus tadi argumennya Bang Juma bahwa yang menggantikan Yesus itu adalah seorang muda. Kalau mengacu pada ayat itu di dalam Markus 14 ayat 51, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Oke? Kalau yang dimasukkan ini adalah Yesus yang KW, terus dihubungkan dengan Barnabas, sedangkan Barnabas ini ada dalam penjara, berarti nggak nyambung dari situ. Berarti nggak nyambung. Yang mana, seorang muda ini atau seorang Barnabas? Sedangkan Barnabas Barabas ini posisinya ada di penjara. Dari contoh itu juga nggak nyambung. Berikut, kenapa saya bilang Yesus itu mati di atas kayu salib? Tapi saya juga punya argumen bahwa Yesus itu tidak mati di atas kayu salib kalau dia tidak menyerahkan dirinya. Karena memang saya pelajari, tidak ada orang yang bisa membunuh Yesus, siapapun itu, kalau bukan Yesus yang menyerahkan dirinya. Betul sekali kata Bang Zuma, Yesus itu tidak berdosa dan tidak ada orang yang bisa membunuh dia. Memang betul, selain dia menyerahkan nyawanya. Datanya di dalam Matius 27 ayat yang ke-50, di situ jelas sekali Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya.
ada banyak orang Kristen juga yang nggak tahu. Mereka pikir Yesus itu mati karena dibunuh atau disalib. Tetapi buat saya yang sudah pelajari Alkitab, Yesus mati bukan karena dibunuh atau dipaku di kayu salib. Tetapi dia mati karena memang dia secara sukarela menyerahkan dirinya. Karena itu ada datanya. Di dalam Matius 27 ayat yang ke-50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Maka kami dalam kekristenan meyakini bahwa Yesus mati, tapi dia mati bukan karena dibunuh, tapi menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Begitu. Dan kalau mau dihubungkan dengan Barabas dan orang muda tadi nggak sinkron, karena orang muda tadi ada di luar, Barabas ada di dalam penjara. Terus mau dikatakan bahwa Barabas yang ganti Yesus, orang muda yang ganti Yesus, itu kan nggak sinkron. Jadi buat saya memang Yesus itu cuma ada satu di Bible. Kalau Bang Suma bilang Yesus itu tidak bisa mati, dia tidak bisa mati memang. Selain dia menyerahkan dirinya. Karena memang itu tertulis di dalam Bible bahwa Yesus menyerahkan dirinya, setelah dia menyerahkan dirinya, nyawanya, baru dia bisa mati. Selama dia tidak menyerahkan dirinya, sekalipun dia dicambuk, ditombak, tapi dia tidak pernah menyerahkan dirinya, dia tidak akan mati. Nah, itulah banyak juga kekristenan yang tidak tahu. Mereka pikir Yesus itu cuma mati di atas kayu salib, sudah selesai. Tetapi Yesus itu mati sebenarnya karena menyerahkan nyawanya. Baru dia bisa mati. Dan datanya sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih. Oke, baik. Jadi satu kesalahan fatal yang saudara saya lakukan, entah itu sengaja atau tidak sadar atau kurang belajar ya, maaf. Data yang Anda bawa tadi itu, pada saat kita saling sanggah, saya katakan Markus 14, saudara mengatakan Markus 15. Justru Markus 15 itulah yang menceritakan adanya keadaan poiesai apelosen. Yesus Barabas dibebaskan. Pada saat disesahnya Yesus, Barnabas pun dilepaskan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, maka ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Anda keliru di situ, entah sengaja atau tidak. Jadi Barabas itu dibebaskan. Ya Bang, saya dengerin dulu. Ya, nggak apa-apa. Ya. Lanjut. Jadi Markus 15 nomor 15, Yesus Barabas itu diloloskan juga, dibebaskan untuk memuaskan kemudian orang-orang Yahudi pada masa itu. Barabas dibebaskan. Kan ditanya, siapa yang hendak aku bebaskan untuk kalian? Mereka berseru kemudian teriak, Barabas, loloskan Barabas, salibkan Yesus. Oke, jadi dua-duanya keluar dari penjara, dua-duanya. Satu digiring untuk disalibkan, satu digiring untuk disalibkan, satu lepas entah kemana rimbanya. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak rasional. Kenapa? Karena Barabas itu adalah pembunuh, Barabas itu adalah penyamun, Barabas itu adalah perompak. Dia adalah penjahat nasional yang susah payah dicari, kemudian dilepaskan. Kenapa demikian? Karena Tuhan merencanakan itu semua. Ketika saudara mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya, memang betul. Tidak ada orang mati di atas muka bumi ini tidak bisa tidak menyerahkan nyawanya. Meskipun mempertahankan nyawanya sekuat tenaga sampai masuk ke dalam lapisan baja, lapisan beton untuk sembunyi, tidak mau menyerahkan nyawanya, tetap saja mati. Mau Anda tidak serahkan nyawa pasti mati. Makanya Yesus mengatakan, biarkanlah cawan ini berlalu, tetapi bukan atas kehendakku yang terjadi, tetapi atas kehendakmu. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang mampu menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Doanya untuk apa? Salibkanlah aku. Oh tidak, selamatkanlah aku. Doanya dikabulkan, berarti dia tidak disalibkan. Itu satu. Yang kedua, Bung, ketika berbicara anak muda, ingat Markus 14 sudah ada Yesus yang ditangkap. Murid-muridnya di data 51 semuanya lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Murid diceritakan semuanya, tak ada terkecuali di sana, semua. Tapi apa yang terjadi? Muncul kemudian anak muda menggunakan kain lenan. Di belakang
oknum yang namanya Yesus yang sudah ditangkap. Kan ada dua Yesus tuh. Yesus sudah ditangkap, tapi muncul kemudian orang yang menggunakan kain lenan di belakangnya. Oh, itu murid Bang Suma. Bullshit. Murid diceritakan semuanya sudah lari. Lalu ini siapa yang menggunakan kain lenan yang di belakang Yesus ini? Siapa? Kita cari datanya. Yohanes 13 nomor 4, yang menggunakan kain lenan Yesus anak Maria. Jelas sekali kok, datanya lengkap. Tapi Yesus yang ditangkap, memang Yesus sama dengan Isa alaihissalam. Isa alaihissalam diangkat ke langit, yang ada ditangkap juga Isa, tapi itu KW. Orang yang diserupakan Isa juga, tapi KW-nya, penggantinya. Amsal 21:18, pengkhianat dipakai sebagai orang fasik, dipakai sebagai ganti. Pengkhianat sebagai ganti, orang jujur, orang benar diselamatkan. Yesus orang benar, Yesus orang jujur, ya diselamatkan. Yesus tidak boleh dibunuh. Yesus itu kalau dibunuh merupakan kekejian dan hal yang dibenci oleh Tuhan. Maka mau tidak mau, dia harus diselamatkan. Lagi pula, yang ketiga, lagi pula. Sekali lagi saya katakan, coba saudara saya ini buka Matius 4 nomor 6. Yesus ditenteng oleh iblis, kata naik ke atas bumbungan bait suci. Oke, ditenteng sama iblis naik ke bimbingan bait suci. Langsung iblisnya mengatakan begini, hai Yesus, ya, jika kau Mesias, jika kau anak Elohim, buang dirimu ke bawah. Ada apa? Karena ada tertulis tentang anak Elohim. Apa itu? Kalau kau anak Elohim, kamu tidak usah takut, kakimu tidak akan sampai ke bawah. Loh, kok bisa? Yes, karena ada tertulis tentang engkau, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan, agar kakimu tidak sampai ke bawah, tidak sampai ke dasar. Masa sih? Iya. Tapi Yesus mengatakan, jangan kau cobai tulisan itu, jangan kau cobai Tuhanmu. Nah, sebab ada tertulis tidak boleh mencobai Tuhan. Ternyata setelah kita selidik punya selidik, Mazmur 91 betul. Yesus diselamatkan, Yesus hanya menonton penyaliban, Yesus panjang umur diangkat ke langit, dia dikenyangkan dan seterusnya. Ini kurang apa lagi datanya, Bung? Penyaliban silakan, memang ada penyaliban, Al-Quran juga mengatakan. Pembunuhan, memang ada pembunuhan, Al-Quran juga mengatakan. Tapi sangat disayangkan, yang dibunuh itu bukan Yesua Hamasia, bukan Yesus anak Maria, tetapi yang dibunuh itu adalah penggantinya. Entah itu Yesus Barabas, entah itu Yudas, entah itu Markus, entah itu Paulus. Yang jelas Yesus melenggang terangkat sampai ke langit, yang menggantikannya adalah orang yang diserupakan dengan dirinya. Gitu, Bang. Lanjut. Oke, makasih Bang Suma. Mungkin ketika Bang Suma membahas soal Markus tadi dan soal Barabas, mungkin ada sedikit kekeliruan atau mungkin Bang Suma belum sedikit membaca. Kalau dibilang Barabas sudah dibebaskan. Dalam Markus 15 ayat yang ke-7, saya pakai data juga untuk menjawabnya. Pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan mereka. Jadi pada saat itu sekalipun Yesus sudah ditangkap, di situ jelas tertulis pada waktu itu Barabas sedang dipenjarakan. Jadi Barabas tidak langsung dibebaskan, sedang dipenjarakan. Artinya Barabas itu ada dalam penjara. Nanti di dalam ayat ke-15, setelah bernegosiasi Pilatus dengan imam-imam Yahudi, baru dalam ayat ke-15, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas. Jadi jelas sekali kekeliruannya di sini. Karena apa? Barabas pada saat itu belum dibebaskan ketika Yesus ditangkap. Jadi nanti Barabas dibebaskan pada ayat yang ke-15. Sedangkan Yesus sudah ditangkap dalam Markus 14. Jadi kekeliruan, mungkin Bang Suma belum tidak baca dengan baik. Mungkin dalam ayat yang ke-7 situ Barabas belum dibebaskan. Ketika Yesus ditangkap, Barabas belum langsung dibebaskan. Bahkan ketika Pilatus sedang bernegosiasi dengan imam-imam Yahudi, itu Barabas pun belum dibebaskan. Kalau tadi saya kan mendapat narasinya Bang Suma, ketika Yesus ditangkap, Pilatus itu sudah dibebaskan ketika diperhadapkan. Tidak, bahkan setelah diperhadapkan pun Barabas itu belum dibebaskan.
Jadi ada sedikit kekeliruan kalau statement Bang Zuma bilang sudah dibebaskan ketika Yesus ditangkap. Tidak. Karena ayat ke-7 jelas sekali menjelaskan bahwa dia sedang di dalam penjara. Dan kalau dibilang bahwa ada Yesus yang lain, contoh-contoh yang ini di dalam Markus 14 itu seorang yang muda terus dihubungkan dengan Barabas yang masih ada dalam penjara, sedangkan orang muda ini yang ada di dalam, yang sudah di luar, terus disangkut pautkan dengan Yesus yang lain. Buat saya agak keliru, nggak nyambung gitu loh. Karena secara logika pun nggak nyambung. Satu di luar, satu di dalam, terus dihubungkan dengan Yesus yang disalib. Nah, itu. Dan saya tetap menghormati kalau memang Bang Zuma mengambil contoh bahwa di dalam Al-Quran tertulis seperti itu. Ya itu memang di Al-Quran. Apa yang tertulis di Al-Quran sudah seperti itu, ya dan amin. Saya menghormatinya. Tetapi ketika dibahas cerita di dalam Al-Quran harus disamakan dengan cerita yang ada di Bible tertulis, itu jelas sekali berbeda. Dan saya sudah punya sanggahan-sanggahannya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, terima kasih Bang Zuma. Bang Zuma, maaf. Siap. Baterai saya lowbat. Jadi kalau mati ini berarti sudah habis baterainya ya Bang Zuma. Sudah 4% ini. Enggak apa-apa, sudah baik. Ya. Saya tanggapi ya. Jadi saudara mencoba untuk menghindari Markus 15 nomor 15. Tapi sayangnya kita sama-sama belajar kan. Abangku ini belajar, saya pun belajar. Jadi di antara kita tidak boleh ada dusta. Kalau Anda mundur ke data nomor 7, saya maju bahkan ke data 34, bahkan lebih daripada itu saya sanggup. Pada saat nomor 15-nya Barabas dilepaskan dari penjara, Yesus nanti di data 34 baru teriak, Eloi lama sabaktani. Itu nanti di data 34 Bung. Sedangkan Yesus Barabas lolosnya di data nomor 15. Setelah diloloskan Barabas ini dalam penjara, serdadu-serdadu membawa Yesus ke istana untuk pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya. Lalu kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Salam hai orang Yahudi. Mereka mengolok-olok kemudian dan dinoiskan dulu. Mereka mengolok-olok kemudian Yesus. Kemudian Yesus dibawa lagi keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang bernama Simon. Dia yang menggantikan kemudian sementara untuk menyeret salib Yesus. Ini belum terjadi. Dia baru disesah di sini. Nanti pada data kemudian 34 baru dia mengatakan, Eli, Eli, kenapa engkau meninggalkan aku? Ini baru disalib ini, nomor 34. Sedangkan Yesus Barabas keluar di data nomor 15. Bung, kita sama-sama belajar, Bung. Kemana beliau? Udah melayang pergi. Nah, wala quwata illa billah. Lobet Bang, lobet. Jadi Anda belajar secara resmi di meja, di bangku sekolah, sedangkan saya hanya makan bangku. Beda kita, Bang. Saya makan bangku belajar Bible, Anda duduk di atas meja meneliti, sementara meja dan kursi Anda kumakan semuanya. Jadi ketika Anda mengatakan dia disalibkan, di nomor 7 dia dibebaskan, nanti di Markus 15 nomor 15-nya kemudian baru Barabas ini dibebaskan. Tapi ingat Bung, Yesus belum disalib pada saat itu. Memang sulit ya. Memang sulit karena kita membawa data diri sebagai apologet Islam Indonesia, apalagi ada guru saya di sini Mahadewa. Tidak mungkin kemudian seorang apologet Islam bisa diploncoi oleh seorang pendeta yang hanya memiliki kisi-kisi untuk jemaat, bukan untuk bertarung, untuk mengadu kebenaran. Sedangkan kita ini jangankan meja, jangankan Bible, mimbar gereja aja kita makan. Kan gitu ya, apalagi kalau hanya sekedar Bible. Nah, jadi kita sudah dipersenjatai oleh Bang Handi, Bunda Rahma, Al-Ayubi, Dewa, Dinda Umi Dini untuk kemudian melakukan sarapan pada pagi hari, makan siang pada siang hari, makan malam pada malam hari. Makanan kita adalah Biblos. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian, silakan turunnya diambil alih. Karena di sini juga sudah menjelang maghrib. Demikian.
Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi Juma, oi Juma, kau jawab dulu di mana yang pakai lenan itu, di mana Yesus? Jangan di mute teman-teman, biarkan. Jangan di mute. Biarkan. Ini serigalanya kena rabies, jadi memang kita harus bersabar. Iya, di Yohanes 13 nomor 4. Yohanes 13 kau baca judulnya, Yesus membasuh kaki muridnya. Ada judul karena ini Yesus bukan membasuh film. kaki muridnya. Ini bukan Kau itu film, memang iblis keparat kau ya. Iblis keparat kau ya. Kau campur adukan semua cerita dari perjanjian lama, kau campur adukan ke perjanjian baru. Sementara Yesus yang di perjanjian baru, kau ke perjanjian lama. Yang lain diam, yang ini Yesus memakai lenan ini. Asap-asapi dulu dengar iblis kau ya, kelewatan kau sering menghujatnya. gatal, yang dia pakai garu adalah sisir kutu. Jadi dimaklumi. Ini kau tengok, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia pakai baju lenan, dia membasuh kaki muridnya. Oke, silakan. Kau memang iblis keparat kau ya. Yang lain diam, silakan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yohanes 13. Kau baca ayat 4-nya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air. Kau baca loh, tunggu bagian jin ke dalam sebuah basi. Dan kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Dan kemudian membasuh kaki murid. Dia kerja di panti jompo rupanya. Dia membersihkan kaki-kaki orang gitu. Tuhan Anda itu bukan cuci kaki gitu maksudnya. Parah kali Tuhannya. Jadi gini saudaraku ya, meskipun Anda itu adalah seorang laki-laki yang suaranya dimirip-miripkan perempuan, tetapi ketahuilah bahwa yang lari meloloskan diri itu adalah seorang muda yang menggunakan kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Itu tadi yang menggosok-gosok kaki orang itu. Siapa dia? Yesus. Anda sendiri sudah baca kok. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Yesus mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pingguang-guang-guangnya. Jadi Yesus menggunakan kain lenan. Pada saat penangkapan Yesus yang disebut Yesus, muncul Yesus juga yang menggunakan kain lenan. Apa yang salah, Tante? Rasmi, Rasmi, Kang buka mic kamu. Kang Alayubi, siapkan ambulan. Dia membasuh kaki muridnya. Dinda Yubi 2024. Membasuh kaki muridnya dia. Memakai baju lenan. Kau bilang lari. Dangdut. Iya, coba. Begitu. 2024 seri ambulans itu begitu. Ia membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepada Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apakah yang kuperbuat? Engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengartikannya kelak. Dia di situ memakai lenan itu membasuh kaki muridnya. Terus dia lepaskan kain lenannya, dilepaskan. Enggak ada dilepaskan. Kau bacalah. Pada saat kapan dia melepaskan kain lenan tersebut? Pada saat ingin ditangkap tentara Romawi, barulah Yesus melepaskan kain lenan, lalu lari dalam keadaan sorry. Jadi gitu, Paman. Yesus menggunakan kain lenan, yang lari meloloskan diri menggunakan kain kebaya bukan? Menggunakan kain batik bukan? Kain apa? Daster? Enggak, kain lenan. Memang berat karena apa ya? Kedatangan kita sebagai apologet Islam itu semata-mata untuk memberi peringatan. Jadi kalau saudaraku Rasmi
Mau mengikuti peringatan itu silakan. Mau tetap menyembah kepada manusia pengganti Yesus, ya silakan. Tidak ada yang melarang kok. Ini hanya dialog berdiskusi baik-baik dengan pendeta Kristen tadi. Kau tahu kau lah iblis kau. Kenapa saya jadi iblis? Iyalah, orang Yesus membasuh kaki muridnya pakai lenan. Kau bilang waktu di proses penyalipan. Apa enggak iblis kau di situ? Tidak. Di situ dikatakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia pakai baju lenan. Kau bilang proses penyalipan, di mana proses? Kau buka dulu Yesus disalibkan, ada dia pakai baju lenan. Pada saat penangkapan tidak ada Yesus menggunakan kain lenan. Kenapa? Karena Yesus yang disalib itu bukan Yesus yang menggunakan kain lenan, tapi Yesus lain. Yang menggunakan kain lenan itu tidak sempat ditangkap karena dia lolos, lari. Coba Anda baca di Markus 14 nomor 50, 51, 52. Yesus ditangkap, Yesus KW. Yesus yang asli ingin ditangkap, tapi sebelum ditangkap dia melepaskan kain lenan itu untuk lari. Dia lari dalam keadaan telanjang. Begitu, Mbak. Jadi tadi setelah dia mencuci kaki muridnya, kain lenan itu mungkin karena bau kaki sehingga dia lepaskan rela-rela, dia telanjang karena mungkin kain lenannya busuk gitu. Gimana kakinya nggak pernah dicuci, dilap pakai kain lenan. Daripada dia lari tidak kencang larinya, mending dia lepaskan kainnya. Ini sama seperti orang yang renang. Kalau dia renang menggunakan kain lepis, dia lama bisa-bisa tenggelam. Dia lari menggunakan kain lenan, basah kain lenannya habis ngelap, mending dibuang aja. Lari telanjang, aduh, kayak gitu. Paham enggak sampai di mana ya? Sampai di sini. Itu ada lagunya itu, Bang. Ingat ambulans 2024? Orang-orang lagi bunyi kayak gitu ya, kayak bunyi dandut. Bang, orang Kristen ini kok mereka lebih seneng Yesus dibunuh ya daripada wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah saudara-saudara setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Inilah yang mereka sedang pertahankan. Kaulah itu setan yang menyesatkan itu, kaulah itu. Orang Yesus membasuh kaki muridnya pakai lenan, kau bilang disalibkan dia lari pakai lenan. Kagak ambulan. Berlarian kau gabungkan dari perjanjian lama ke perjanjian baru demi kepentingan hujat-hujat kau. Tidak begitu juga kali. Udah beda judulnya, itu dandutan beneran. Ambulans dandutan itu nggak kayak gitu, kayak gini. Gimana? Itu kalau lampu merah. Asik. Itu ambulansnya kalau mau nyalip pas lampu merah itu begitu, dia pakai notnya agak-agak geriting sedikit cengkokannya gitu. Artinya kalau dia lampu merah ambulansnya tidak berhenti, mayatnya sendiri yang berlari dengan telanjang kaki ke rumah sakit gitu loh maksudnya. Karena maksudnya kelamaan, mending aku lari sendiri, mayatnya loncat turun dari mobil lari sendiri dia. Gitu maksudnya. Tapi kalau jubahnya, misalnya kalau berbicara masalah jubah diambil, itu ada lagunya, Bang. Iblisat kau, iblis. Kau tengok Arab Saudi itu, biarpun Islam ditolongnya Israel. Itulah keturunan Abraham, biar tahu kau. Tapi kalau kau cuma kau memang benar-benar iblis kau, memang Di mute Bu ya. Lagunya gimana? begini, Bang. Aduhai, aduh seksinya, membuat hatiku berbunga-bunga. Tapi kan walaupun seksi dia laki-laki, Bang. Gimana sih? Kabur sendiri dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, ya Allah, naik. Ya, anggaplah itu candaan menjelang maghrib ya, teman-teman. Jadi kalau ada kemudian yang merasa risih dengan candaan kita di sore hari ini,
saya mewakili kerabat kerja yang ansih, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon supaya ambulansnya dikirim aja balik bang, nggak lucu suaranya. Ambulansnya disuruh balik, nggak lucu. Mana ada mau mayatnya pun ogah naik ambulans yang suaranya kayak gitu. Udah ya, saya tutup ya, sahabat-sahabat sekalian. Pada Dewan Guru yang ada di sini, terima kasih atas kebersamaannya, atas ruang yang diberikan kepada saya. Meskipun sebenarnya antum semua ilmunya jauh di atas saya, tapi karena saya lebih ganteng dari kalian, maka saya yang dijadikan sebagai tameng utama garda terdepan untuk melawan subhat para serigala yang datang. Dan juga teman-teman yang ada di bawah, Laskar Islam, Laskar Api yang ada di bawah, dan juga yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan Komal yang kita sayang ini, kiranya Allah melimpahkan rahmat kesehatan kepada kita, dan juga umur yang panjang. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ingat pesan saya, jangan sekali-kali murtad, karena orang yang murtad itu tidak ada kehidupan setelahnya, melainkan hanya di neraka. Ya, tetaplah di Islam, istiqamah di Islam. Kalau Anda kemudian malas ibadah, perbanyak istighfar. Kalau lagi malas puasa, perbanyak istighfar. Jangan gara-gara dunia kita jauh dari Allah. Jangan gara-gara wanita kita jauh dari Al-Quran. Tetap istiqamah, dekati orang-orang yang beriman di kalangan umat Islam itu sendiri. Saya kira demikian. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.